wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman semua, kali ini kita akan review rumah yang sudah kita kerjakan ya. Oke, lokasinya ada di Banguntapan, Bantul gitu ya. Sebelum kita lihat rumah yang sudah jadi, maka langkah baiknya ya kita akan lihat sebelumnya seperti apa, awal survei seperti apa rumahnya. Oke, kita akan lihat seperti apa. Kemudian kita akan lihat seperti apa ya ketika sudah jadi. Oke, ini dia ya untuk rumah sudah jadinya ya. Jadi yang awal adalah masih survei, kemudian beberapa bulan yang lalu sekarang sudah jadi seperti ini rumahnya. Ini rumahnya ya dengan luas tanah yang tidak cukup ideal ya. Luas tanahnya 80 meter persegi ya, dengan lebar depannya itu cuma 7,2 dan ke belakangnya 11, sekian lah, 11 setengah lah kurang lebih ya gitu. Nah, ini lokasinya ada di Banguntapan, Bantul ya, di Jogja ya. Kemudian ini bangunan 2 lantai ya. Kalau untuk kondisi di di lokasi seperti ini ya, ini sebenarnya bangunannya seperti ini nih, awalnya seperti ini ya. Ini dia bangunan awalnya seperti ini ya. Kalau untuk lingkungannya seperti ini ya, ini lingkungannya ya. Dia di perumahan subsidi zaman dulu ya, tahun cukup lama ya, sudah tahun 90-an ya perumahan subsidinya. Oke ya, jadi ini rumah 2 lantai ya, dengan 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi ya. Ada ruang tamu, ruang keluarga ya. Kemudian ada balkon di belakangnya gitu ya. Jadi balkonnya tidak minta di depan, mintanya di belakang. Itu nanti kita akan lihat dan kita akan review secara ya semampunya review ya. Maksudnya kalau detail banget nanti sampai harganya kan nanti tidak bisa, saya belum bisa gitu ya. Tapi paling tidak kurang lebih seperti ini spesifikasinya ya. Oke. Jadi kebetulan beberapa bulan yang lalu pemilik menghubungi kita untuk merenov rumahnya atau bangun dari awal rumahnya gitu ya. Dan setelah digambar itu malah sepertinya lebih cocoknya diambrukkan rumahnya kemudian dibangun dari nol gitu, karena kondisi awal itu memang kondisi bangunan lama dan dindingnya itu sudah sudah kurang kuat lah gitu. Makanya kita sarankan diambrukkan saja, dibongkar total seperti itu ya. Nah, ini rumahnya sudah kita bonuskan, ada pagar ya. Kemudian kita bonuskan kanopi ya, pagar dan kanopi ini sudah kita bonuskan ya. Ini pagarnya seperti ini ya. Memang ya minimalis ya. Pagarnya seperti ini. Ya, seperti ini pagarnya ya. Nah, pagar besi ya. Oke, kemudian seperti itu bonusnya. Permintaan tidak dicat untuk kanopinya ya. Kemudian besinya pakai besi standar, besi 4x4 ya. Itu ya. Nah, kemudian seperti itu. Oke. Kita akan lihat fasad depannya ya. Jadi ketika dikasih kanopi itu terlihat tidak tinggi banget bangunannya gitu ya. Maksudnya tertutup bangunannya ya. Jadi kalau kemarin sebelum di kanopi malah terlihat tinggi sekali bangunannya gitu ya. Nah, memang kalau kita bikin ya, jadi antara carport ya, ini carport kemudian ke jalan itu cukup tinggi ya. Jadi kalau dari titik lantai granitnya ke jalan raya, ke jalan sini ya, jalan depan itu sekitar tingginya itu 50 cm kurang lebih ya gitu. Nah, kalau untuk tampak depan ini ya, tampak depannya cukup minimalis ya. Dan kita kasih granit tempel ya, ukurannya 80 x 80 meter persegi ya itu. Dan kita tempelkan lampu tempel juga di sana ya untuk di lantai. Kemudian yang di ada kamar 2 di atas, ada kasih jendela 2 jendela dan kasih frame menonjol seperti itu ya. Dan untuk atapnya atap pelana itu ya. Oke. Kemudian ke bawah ya, ke bawah kita di sini ada
Sama kita kasih juga untuk ini granit ya, granit ukuran 80 kali 80 meter, 80 kali 80 ya. Kemudian dikasih lampu tempelnya, lampu tempel ya. Kemudian di sini ada jendela, kemudian jendelanya dikasih agak menonjol sedikit, ada framenya. Kemudian jendelanya pakai aluminium gitu ya. Nah, di sisi depan ini ya, di sisi depan ada taman yang cukup ya. Sebenarnya kalau dikasih kayak gazebo gitu ya, itu bagus sekali ini. Ini kasih tempat nongkrong gitu, ini sangat ideal sekali. Nah, seperti ini. Tadi di depan saya sudah sampaikan, sudah dibonusing pagar dan kanopi. Kemudian untuk karpetnya sudah kita keramik karpet ya, ukurannya 40-40-an ya. Nah, seperti ini. Dan untuk kalau ini apa Mas? Ini menonjol ini adalah septic tank, dan yang satunya lagi itu adalah pembuangan air kotor. Jadi sudah kita sediakan, kita selalu buat kalau septic tank sama pembuangan air kotor, air resapan gitu, pembuangan air kotor ya, itu kita bikinkan di carport. Nah, biasanya kan pertanyaan, kok ditutup Mas? Nanti gimana untuk apa? Untuk anginnya. Nah, kita buatkan juga untuk anginnya. Ini dia. Jadi biar tidak meledak ya. Gitu kurang lebih ya. Oke, untuk ukuran taman seperti itu, taman carport ya. Ini cukup carport, cukup satu mobil dan masuk motor ya, sebelahan itu masih bisa, masih sangat cukup gitu ya. Oke. Kemudian di sisi sini ada taman, ada lorong seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Ini akan lebih bagusnya ketika dikasih semacam batu-batu putih, itu akan lebih bagus begitu ya. Kemudian ada tanaman-tanaman, kemudian dikasih batu-batu gitu ya, itu akan lebih bagus gitu ya. Nah, kita akan lihat ke belakang. Oke, nah seperti ini belakangnya ya. Nah, dari sini. Nah, di belakang sini juga ada tempat mesin cuci nantinya ya. Jadi cuci ya, kekurangannya cuma belum ditutup aja. Nanti akan ditutup, kanopi gitu akan lebih bagus seperti itu ya. Nah, gitu. Oke. Kalau untuk ukuran lorongnya ini ya, kurang lebih sekitar 1 meter lebih dikit lah ya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Pokoknya kalau papasan itu masih ideal gitu ya. Oke. Kemudian kita langsung ke teras. Ini teras ukurannya 3 meter kali 1 ya, 3 kali 1. Sudah pakai granit ya. Pakai granit, dan ini tadi untuk granit tempel ya, seperti ini. Oke. Kemudian tadi saya sampaikan untuk jendela ini pakainya aluminium warna putih gitu ya. Oke, ya kekurangannya ini aja ya. Ini tinggal seandainya dikasih box itu akan lebih bagus gitu ya. Nah, oke, kita akan masuk. Nah, ketika masuk kita pakai pintu. Ini pintunya pintu baja ya, dari Voltres. Ini seperti ini pintunya ya. Nah, seperti ini ya, ada beberapa motif, tapi kebetulan karena jendelanya warna putih, kita jadikan satu warna putih juga gitu ya. Oke, nah seperti ini. Ini adalah ruang tamu ya. Ruang tamu cukup luas ya. Ideal lah gitu ya. Kalau besar banget tidak, tapi kalau kecil banget juga tidak gitu ya. Nanti tinggal dikasih, kalau dinding dikasih modelnya atau apa ya, dikasih buat mainan, tinggal dipercantik lah gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk plafon, ini dia plafonnya. Kita pakai plafonnya gypsum ya. Kemudian kita buatkan drop ceiling untuk ruang tamunya seperti ini ya. Nah, seperti ini dia. Oke. Nah, kemudian jelas di ruang tamu kita bikinkan jendela untuk sirkulasi ya. Ini jendela yang menghadap ke taman depan. Jadi udara, sirkulasi, pencahayaan itu bisa dapat semua gitu ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya untuk ruang tamu ya. Kemudian untuk ruang tamunya itu sudah pakai granit dan sudah dikasih ini ya, untuk listnya ya. Gitu. Kemudian kalau untuk stop kontak saklar itu menggunakan mereknya Broco, ini ya, merek Broco ya. Kemudian nah seperti ini. Kalau untuk lampu dalamnya itu sudah pakai menggunakan lampu street ya, lampu street gitu ya. Oke, kita akan masuk ke dalam. Ini ruang tamu ya. Kemudian ketika masuk itu sebelah kirinya ada kamar mandi. Ini kamar mandi lantai bawah. Posisinya di bawah tangga ya.
Kita akan masuk. Nah, ini dia untuk kamar mandinya ya. Kalau untuk lantainya motif kayu, dan kemudian kalau untuk dindingnya motif bata ini, bata putih gini ya. Kemudian udah full keramik ya, dan ketinggiannya cukup ideal, dan saya aja nggak, ini masih cukup lah, ini cukup ideal gitu ya. Oke. Nah, di sini ada bawah tangga. Sebenarnya di bawah tangga ini sangat berfungsi ya. Naruh barang-barang yang tidak terlalu berfungsi bisa taruh di sini, atau dibuatkan kabinet bawah akan lebih tertutup begitu ya. Oke. Nah, di sisi sini itu sudah ada dapur. Ya, ini dapurnya ya, letter L ya dapurnya, dan sudah dibuatkan untuk apa namanya nih, udaranya. Jadi ketika masak gitu ya, kita bisa dibukakan udaranya. Itu bisa dibuka jendelanya, udaranya bisa keluar gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini airnya ya. Tapi kalau ini zinknya ini memang dibelikan sendiri sama pemilik rumahnya gitu ya. Oke, kemudian sudah dikasih stop kontak, jadi kalau seandainya mau blender dan sebagainya sudah disediakan gitu ya. Kalau untuk lantai dapurnya ini pakai granit, kemudian untuk dindingnya juga pakai granit. Ukurannya 60x60 gitu ya. Oke, nah di sini juga ada ruang keluarga ya. Jadi kalau lagi masak di sini ya, lagi masak, kemudian bisa lihat anak lagi nonton gitu, karena udah disediain di sini juga stop kontak, bisa naruh TV di sini, bisa naruh kursi di sini, itu cukup ideal sekali seperti ini ya. Nah, sini, dan di sini sudah ada, ini ada MCB-nya gitu ya. Oke. Kalau untuk ketinggian plafon kurang lebih sekitar 320 totalnya ya bersihnya. Nah, di sini ada pintu, dan pintu ini adalah mengarah ke belakang tadi. Jadi keluar nanti, nah bisa buat jemur, bisa buat servis area ya, kurang lebih bisa buat servis area gitu ya. Oke, kemudian ada tangga, ini tangga ya. Jadi ini tangga menurut saya cukup ideal. Kenapa dikatakan ideal? Ketika kita bisa papasan itu masih bisa masuk, masih bisa luas gitu ya. Nah, dan untuk ukurannya kurang lebih sekitar 90 cm gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi nah, seperti ini ya. Oke. Ini cukup tinggi gitu ya, cukup tinggi. Nah, gitu. Nah, di atas jendela, di atas tangga ketika mau naik kita bikinkan cukup besar jendela mati ya, untuk pencahayaan ya. Maka jadi pencahayaannya juga terang di sini. Jadi tidak harus ya, hemat listrik lah ya. Tuh, oke. Nah, di lantai 2 tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa ada 2 kamar tidur. Kemudian ada 1 kamar mandi dan ada balkon. Oke, kita akan masuk ke kamar utama. Nah, ini dia kamar utamanya. Ini kamar utama yang mana menghadap ke depan itu adalah taman, dan seperti itu kondisinya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk ukurannya 3x3,5 kurang lebih ya. Nah, seperti itu. Dan kita selalu sediakan stop kontak AC. Jadi ketika mau nambah AC, nanti tinggal colokkan di sana. Stop kontaknya sudah kita sediakan biar tidak bongkar-bongkar lagi gitu ya. Oke. Nah, seperti itu untuk ukurannya untuk kamar utama. Kemudian di sebelahnya juga ada kamar anak. Ukurannya 3x2,5 ya, 3x2,5. Ini ukurannya. Jadi ya cukup lah ya untuk kamar anak sebesar ini gitu ya. Dan kemudian juga ada kamar mandi ya. Ini kamar mandinya. Jadi dari sini, jadi ada kamar mandi juga, kamar mandi lantai 2. Ini dia kamar mandinya. Nah, kebetulan kalau untuk kamar mandinya yang atas minta yang duduk gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian ada balkon, 1 balkon di belakang untuk nyantai gitu, itu sejuk sekali. Nah, seperti ini. Nah, itu dia. Jadi pemandangannya tuh lebih indah di belakang daripada di depan. Jadi mandang sawah gitu. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, seperti itu pemandangannya. Sip, ya tuh. Oke. Ah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih kalau untuk bangunannya seperti itu. Nah, kalau untuk speknya dan sebagainya bisa lihatlah di
video-video seperti apa gitu, banyak kok. Kalau untuk dari awal pembangunan juga sudah banyak video-video kita gitu ya. Oke, ya kurang lebih seperti itu kalau untuk speknya ya. Jadi ya dengan budget segitu, dengan budgetnya ini kan bangunnya budgetnya itu 300 juta tapi sudah bonus semua gitu, bonus pagar, kanopi itu minta dibonusin semua gitu. Akhirnya kita buatkan seperti inilah jadinya ya, kurang lebih. Kalau teman-teman lagi mau bangun rumah kurang lebih seperti ini. Untuk rumah 2 lantai budget segitu gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih banyak waktunya, mudah-mudahan menginspirasi. Thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi